Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Trialini Banadi dari kelas A2 semester 2 dengan NIM 2214201190, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Pancasila, dosen pengampu Aprilia Widyamandai, SS, SHMH. Definisi dan konsep Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara bagi negara kita. Sebagai dasar negara, Pancasila lahir berdasarkan nilai-nilai budaya yang terkandung sejak zaman nenek moyang kita dahulu. Nilai-nilai tersebut lahir dan melekat secara tidak sengaja pada nenek moyang kita. Pancasila itu sendiri dari Panca dan Sila. Nama Panca diusulkan oleh Insinyur Soekarno, sedangkan nama Sila diusulkan oleh salah seorang ahli bahasa. Pancasila dirasakan sudah sempurna dan mencangkup segala aspek pada bangsa Indonesia. Setelah puluhan tahun lahirnya Pancasila dari tahun 1945 hingga saat ini, negara dunia mengalami penyimbangan yang pesat dalam berbagai bidang kehidupan. Masuknya era globalisasi menjadikan bangsa dunia hampir tidak memiliki batas. Pancasila dalam sejarah negara Republik Indonesia. Jauh sebelum periode pengusulan Pancasila, cikal bakal munculnya ideologi bangsa itu diawali dengan lahirnya rasa nasionalisme yang menjadi pembuka ke pintu gerbang kemerdekaan bangsa Indonesia. Ahli sejarah Sartono Kartodirjo, sebagaimana yang dikutip oleh Mukhtar Patotinggi dalam artikelnya yang berjudul Pancasila sebagai Modal Rasionalitas Politik, menengarai bahwa benih nasionalisme sudah mulai tertanam kuat dalam gerakan Perhimpunan Indonesia yang sangat menekankan solidaritas dan kesatuan bangsa. Perhitungan Indonesia menghimbau agar segenap suku bangsa bersatu teguh menghadapi penjajahan dan keterjajahan. Kemudian disusul lahirnya Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, merupakan momen-momen perumusan diri bagi bangsa Indonesia. Kesemuanya itu merupakan modal politik awal yang sudah dimiliki tokoh-tokoh pergerakan sehingga sidang maraton BPUPKI yang difasilitasi Laksamana Maeda tidak sedikit pun ada intervensi dari pihak penjajah Jepang. Pancasila sebagai modal rasionalitas politik menengarai bahwa benih nasionalisme sudah mulai tertanam kuat dalam gerakan Perhimpunan Indonesia yang sangat menekankan solidaritas dan kesatuan bangsa. Perhimpunan Indonesia menghimbau agar segenap suku bangsa bersatu teguh menghadapi penjajahan dan keterjajahan. Sumber historis, sosiologis, yuridis, dan politis. Yang pertama, sumber historis. Dilihat dari aspek historis, eksistensi Pancasila sebagai dasar negara diawali dari Sidang Umum Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, terutama melalui pidato Insinyur Soekarno, akan tetapi yang kini ditetapkan dan disepakati sebagai dasar negara adalah sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila sebagai dasar negara tersebut juga berfungsi sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, ideologi nasional, karakteristik bangsa, kultur kehidupan bangsa yang harus terwujud dan diwujudkan dalam setiap sikap, tekad, semangat, disiplin, dan tanggung jawab yang bermuara pada kejujuran dari setiap warga bangsa dalam hidup dan kehidupannya di muka bumi negara Republik Indonesia. Intinya, Pancasila harus dihayati dan diamalkan dalam melestarikan dan mengembangkan dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, sumber yuridis. Sebagai sumber yuridis, eksistensi Pancasila di samping sebagai dasar negara adalah juga sumber dari segala sumber hukum negara. Artinya, semua pedoman berkaitan dengan penataan aspek hukum harus bersumber pada Pancasila. Pancasila secara yuridis merupakan sejatinya hukum tertinggi di Indonesia yang memiliki nilai dasar, nilai praksis, dan nilai instrumental. Nilai dasar adalah nilai dalam sila-sila Pancasila.
Nilai praksis adalah nilai yang terkandung dalam perilaku warga bangsa dalam mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Nilai instrumental adalah nilai yang terkandung dalam pasal-pasal Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, sumber sosiologis. Pancasila dilihat dari aspek sosiologis adalah perwujudan dan kristalisasi dari keyakinan serta perilaku kehidupan masyarakat sejak dulu, kini, dan akan datang. Pancasila lahir dari perilaku kehidupan masyarakat yang tercermin dari sikap dan perilakunya sehari-hari, seperti dalam kehidupan rohania terhadap sesuatu yang gaib, ketuhanan yang Maha Esa, hidup rukun antar sesama warga bangsa, memelihara dan mengutamakan kebersamaan atau persatuan, budaya musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menghadapi setiap persoalan dan saling melindungi dan mensejahterakan di antara sesama warga bangsa. Dengan demikian, secara sosiologis, Pancasila sudah tertanam dalam jiwa dan raganya kehidupan warga bangsa. Yang keempat, sumber politis. Secara politis, Pancasila merupakan kebijakan pemerintah NKRI dalam menata kultur atau budaya dan struktur politik bangsa Indonesia guna mengisi dan menjadi jiwa tatanan lingkup kehidupan infrastruktur politik dan suprastruktur politik termasuk ke dalam hubungan timbal balik sesama struktur politik termaksud. Oleh karena itu, Pancasila sebagai sumber politik harus dipegang teguh oleh kalangan suprastruktur politik maupun infrastruktur politik dan seluruh warga bangsa termasuk kalangan generasi muda atau mahasiswa dalam menata dan mengembangkan kehidupannya. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Pancasila sebagai sebuah dasar ideologi negara dan pandangan hidup sudah seharusnya bisa dijadikan paradigma bersama dalam membangun bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik, dengan tujuan memperbaiki aspek ketahanan nasional dan bidang penegakan hukum di Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara mengandung arti bahwa Pancasila dipergunakan sebagai dasar fundamen untuk mengatur pemerintah negara atau sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Dengan demikian, Pancasila merupakan kaidah negara yang fundamental, yang berarti hukum dasar baik yang tertulis maupun tidak tertulis, dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara Republik Indonesia wajib bersumber dan bernaung di bawah kaidah fundamental negara tersebut. Pancasila sebagai sistem filsafat, etika, dan dasar nilai. Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat pada dasarnya merupakan sebuah sistem pengetahuan. Dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila menjadi pedoman atau dasar bagi bangsa Indonesia dalam memandang realitas alam semesta, manusia dan masyarakat, bangsa dan bernegara, tentang makna hidup serta sebagai dasar bagi manusia dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam hidup dan kehidupan. Dengan demikian, Pancasila merupakan belief system yang diyakini kebenarannya. Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima sila tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Etika Pancasila itu lebih dekat pada pengertian etika keutamaan atau etika kebijakan, meskipun corak kedua mainstream yang lain, deontologis dan teleologis, termuat pula di dalamnya. Yang ketiga, nilai dasar perkembangan ilmu. Pancasila mengandung hal-hal yang penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan dewasa ini dan di masa yang akan datang sangat cepat, makin menyentuh inti hayati dan materi di satu pihak, serta menggapai angkasa luas dan luar angkasa di lain pihak. Lagi pula memasuki dan mempengaruhi makin dalam segala aspek kehidupan dan institusi budaya. Latar belakang lahirnya masa reformasi amandemen 1, 2, 3, dan 4 Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen pertama Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 1999
Dalam sidang ini, MPR telah merubah 9 pasal Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal 5 ayat 1, pasal 7, pasal 9, pasal 13 ayat 1, dan ayat 2, pasal 14, pasal 15, pasal 17 ayat 2 dan ayat 3, pasal 20 dan pasal 21. Pergeseran ini telah membuat Undang-Undang Dasar 1945 menganut paradigma baru dalam hal penyaturan kekuasaan negara, yaitu dari paradigma pembagian kekuasaan menjadi pemisah kekuasaan. Kedua, amandemen Undang-Undang 1945 dicapai dalam sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2000. Dalam sidang ini MPR telah mengubah atau menambah 25 pasal dan 5 bab. Yang terpenting dari perubahan kedua ini adalah penegasan prinsip otonomi daerah, penegasan mengenai hak-hak DPR dan anggota DPR, serta penerimaan pasal-pasal tentang hak asasi manusia. Amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 dicapai dalam sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2001 yang berlangsung pada tanggal 3 sampai 9 November 2001. Dalam sidang ini MPR telah mengubah atau menambah 23 pasal dan 3 bab. Materi yang terpenting adalah penerimaan pasal tentang pemilihan presiden secara langsung pada putaran pertama, penerimaan pasal tentang pemberhentian presiden, pengaturan tentang pemilihan umum, dan disetujuinya pasal-pasal tentang pembentukan lembaga-lembaga baru, yaitu Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, Mahkamah Konstitusi atau MK, dan Komisi Yudisial atau KY. Amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 dicapai dalam sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2002 yang berlangsung pada tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002. Perubahan terpenting yang dicapai dalam sidang pamungkas proses perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ini adalah MPR terdiri dari DPR dan DPD saja. Pemilihan presiden putaran kedua yang dikembalikan kepada rakyat bila pada putaran pertama tidak ada calon yang memenuhi persyaratan perolehan suara, penghapusan Dewan Pertimbangan Agung, dan penghapusan penjelasan. Perubahan sistem ketatanegaraan NKRI setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu tuntutan reformasi 1998 ialah dilakukannya amandemen pada Undang-Undang Dasar 1945. Latar belakang tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 antara lain karena pada masa Orde Baru kekuasaan tertinggi di tangan MPR, namun kenyataannya bukan di tangan rakyat. Kekuasaan yang sangat besar pada presiden, adanya pasal-pasal yang terlalu yang dapat menimbulkan multitafsir, serta kenyataan rumusan Undang-Undang Dasar 1945 tentang semangat penyelenggara negara yang belum cukup didukung ketentuan konstitusi. Tujuan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 waktu itu ialah menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, HAM, kedaulatan rakyat, pembagian kekuasaan, eksistensi negara hukum, dan negara demokrasi, serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan apresiasi dan kebutuhan bangsa. Implementasi sila pertama sampai sila kelima Pancasila dalam aspek kehidupan bangsa. Dalam sila ketuhanan yang Maha Esa terkandung nilai religius, antara lain kepercayaan terhadap adanya Tuhan yang Maha Esa sebagai pencipta segala sesuatu dengan sifat-sifat yang sempurna dan suci seperti Maha Kuasa, Maha Pengasih, Maha Adil, Maha Bijaksana, dan sebagainya. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab terkandung nilai-nilai kemanusiaan atau peri kemanusiaan yang harus diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, antara lain sebagai pengakuan adanya harkat dan martabat manusia dengan segala hak dan kewajiban asasinya. Dalam sila persatuan Indonesia terkandung nilai persatuan bangsa dalam arti dalam hal-hal yang menyangkut persatuan bangsa patut diperhatikan aspek-aspek sebagai persatuan Indonesia adalah persatuan bangsa yang mendiami
wilayah Indonesia serta wajib membela dan menjunjung tinggi patriotisme, pengakuan terhadap Bhinneka Tunggal Ika, dan suku bangsa atau etnis dan kebudayaan bangsa berbeda-beda namun satu jiwa, yang memberikan arah dalam pembinaan kesatuan bangsa. Dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, dalam permusyawaratan perwakilan terkandung nilai-nilai kerakyatan. Dalam hal ini ada beberapa hal yang harus dicermati, yakni mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab para pengambil keputusan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dalam sila kelima, sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, terkandung nilai keadilan sosial. Dalam hal ini harus diperhatikan beberapa aspek, antara lain penerapan sila ini tampak dalam ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur masalah lingkungan hidup. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, Lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri.